Nah, mari. Oke, ya. Kemudian kita hapus, ya. TR, ini kita bisa hapus. TR dua kali ya, spasi. Kita hapus, misalnya Keranjang Kaifan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba buat sebuah gambar detail atau potongan sebuah balok, bisa berupa slope ataupun ring balok ya. Oke, misal ada sebuah balok ukuran lebarnya 50 cm dan tingginya 80 cm. Maka kita pakai perintah rectangle REC ya. Kemudian kita klik sebarang tempat, kemudian kita pilih dimension. Nah, di sini suruh pilih panjangnya ya. Atau lebarnya, kita masukkan angka 0,5 spasi, kemudian tingginya ya, tingginya ataupun tebalnya itu adalah 0,8 spasi ya. Sudah muncul, kemudian kita klik sembarang untuk menjadikannya ya. Nah, sebelumnya kita bisa buat layer sesuai dengan ukuran garis yang mau kita buat, ataupun karakter ataupun properti dari gambar yang kita buat ya. Kita buat misalnya layer yang pertama adalah garis 0, tekan F2 ya, 0,00 ya. Ini 0,00, warnanya warna merah ya. Kemudian ada garis 0,6 ya, garis 0,6, misalnya warnanya warna hijau seperti ini ya. Kemudian kita buat 0,6 ya. Kemudian ada garis berikutnya, garis 0,2 misal. Garis 0,3 misal. Ya. Oke, sudah kita tutup saja ya. Kita masukkan garis yang baru kita buat itu ke garis 0,00 misal. Ya, kita hapuskan garis 0,00 lagi untuk gambar lagi. Nah, kemudian kita buat batas ataupun selimut betonnya ya, sebetulnya sebesar 2,5 cm. Maka kita buat offset ya, masukkan angka 0,0 025. Kita offset ya, 0,025. Oke ya. Kemudian kita offsetkan lagi untuk membentuk ke tulangan sengkangnya. Tulangan sengkangnya misalnya pakai tulangan berdiameter 10 mm, maka kita offset lagi, masukkan angka 0,01 ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat bengkok tulangannya ya, sengkang dibengkokkan, maka kita pakai perintah fillet. Masukkan angka, tekan tombol F pada keyboard dan spasi. Nah, di sini ya, kita buat fillet ataupun bengkokan ya, bengkokan dari sengkang ini itu sebesar diameter dari tulangan utama. Misal tulangan utamanya adalah tulangan diameter 16 ya, tulangan diameter 16 ya. Maka di sini ada pilihan radius ya, radius kita pilih R ya. Kemudian diameter 16 itu radius itu jari, berarti kita harus bagi 2, 16 mm dibagi 2, dapatlah angka 0,0008 ya. Kita klik kembali, maka jadi
ya. Terus yang ini juga radius. Oke, fillet lagi, pilih radius, spasi, radius lagi, spasi. Oke, jadi ya, kalau sudah selesai, rectangle yang bagian tengah kita hapus ya. Kemudian kita offsetkan sebesar diameter sengkang kita ya. Offset diameter sengkang kita adalah 0, berapa ya, 0,0110 mm ya. Oke, jadi ya. Kemudian perintah berikutnya adalah membuat tulangan utama ya, tulangan 16 tadi dengan perintah circle ya. Dengan perintah circle seperti ini ya. Kemudian suruh cari centernya ya. Specify center point for circle. Jadi tentukan mana titik tengah dari lingkaran tersebut. Nah, caranya kita hidupkan F3 ya. Ini F3-nya harus hidup, snap on ya. Kemudian kita geser sedikit kemari. Nah, muncul ini titik tengah ya dari fillet. Fillet itu sebenarnya berupa busur dari lingkaran ya. Jadi di tengah ini. Nah, kemudian kita pilih radius ya. Kalau radius berarti setengah, kalau diameter berarti diameter. Kita pilih D, diameter boleh ya. Diameternya adalah berapa? 16 ya. Ini tulangan 16 berarti 0,016. Oke, sudah jadi ya. Ini kita ubah ke layer, misalnya garisnya lebih tebal yang ini kita pakai 0,3. Nah, ya, untuk memunculkan tebal garisnya muncul di layar ini kan sepertinya seperti tidak ada perbedaan tebal tipis garis, maka kita pilih perintahnya line weight ya. Ini kita tentang display line weight. Nah, langsung muncul ya, tampak langsung perbedaan garis-garisnya. Oke, yang berikutnya adalah kita coba mirrorkan ya. Tulangan utamanya kita mirrorkan dengan perintah MI ya. Terus pastikan F3-nya hidup ya. Sebentar. MI ya. Ini F3-nya. Nah, ini F3-nya hidup ya. Nah, kita ambil titik tengah dari garis yang ini. Kemudian tekan F8 ya supaya geraknya tidak main kiri kanan tapi atas bawah. Terus kita klik ya, selesai. Kemudian ya, ini kita bisa mirrorkan ke bawah ya. Kita klik MI, kita pilih di tengah ini, terus kita ke kemari. Nah, jadi sudah ya. Kemudian kita coba, kita mau bagi ya, misalnya mau bagi ini 1, 2, 3, bagi 4 beberapa ini ya. Caranya ya dengan pakai perintah kita ini dulu ya, kita tarik garis dulu ya, line ya. Line di antara ini ya, kita ini line, kita pilih tengahnya gini, geser, kita pancing dia, kita muter di tengah dari lingkaran ini, kita klik ya, ini line-nya. Kemudian ini kita bagi ya. Cara membaginya itu dengan perintah divide ya, divide ya. Mau bagi berapa, mana mau dibagi ini. Nah, mau bagi berapa, 1, 2, 3, 1, ini kita bagi misalnya bagi 4 misalnya ya, sub ya. Jadi ini dibagi marking atau tanda untuk baginya itu berupa satu titik, jadi nggak nampak ya. Kita bisa ubah titiknya itu sehingga muncul ya dengan perintah P type ini, P tipe ini ya, pakai huruf Y ya, P type ya, spasi. Nah, kita pilih misalnya ini ya, tandanya. Oke, dah muncul dia ya. Jadi kita bagi berapa segmen? 1, 2, 3, 4 ya, sudah betul ya. Kemudian ini kita kopikan ya, CP ya, ambil diameter tengahnya, titik tengahnya, titik besarnya, kemudian kita pindahkan kemari. Klik ya, klik, selesai. Kalau udah selesai, ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa hapus
dan hapus. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah dengan perintah mirror, ya. Kita copy, kita mirror, mi, ya. Kita ambil titik tengah garis yang ini. Oke, jadi, ya. Nah, kemudian kita buat kaitnya, ya. Kaitnya adalah dari kait sengkang, ya. Kait sengkang, kait itu misalnya apa ya, 6D ya, 6D itu biasa kait 6D, berarti 6D 6 kali 10, 6 kali 1 cm, 1 cm berarti 10 mm, berarti 6 cm, ya, 0,06, ya. Kita bisa buat perintahnya dengan perintah L, ya. Kita pilih tengahnya ini. Nah, ini supaya dia bentuk 90 derajat, ya. Kita pakai cara yang ini aja, ya, cara saya ini, cara yang gampang aja, karena kita belum mengubah setting dari mulai perputaran sudut, ya. Itu dasarnya lagi nanti, ya. Kita masukkan angka, misalnya 0,01, misal, ya. Bawah juga 0,01. Sebentar ya, matikan pompa dulu. Ya sudah, kemudian kita tarik, sudah muncul seperti ini. Kita tinggal matikan F8-nya. Nah, ini kita bisa hapus. Maka ini adalah kait 45 derajat sudah jadi kita buat, ya. Jadi misal ini panjangnya adalah tarik kemari, ya. Panjangnya adalah 0,06. Oke, seperti ini, ya. Kemudian ini kita offsetkan, ya, sebesar setengah dari diameter, apa namanya ini, diameter tulangan utamanya, ya. Kita offsetkan, kita offset, ya. Tadi diameter tulang utamanya adalah tulangan berapa tadi? Tulangan 16, ya, tulangan 16. Tulangan 16 berarti dibagi 2, offsetnya adalah 0,008, ya. Ya, ini juga kita offsetkan kembali. Oke. Ya. Kemudian kita offsetkan selebar tulangan sengkang untuk yang arah sebelah sini. Ini kita bisa matikan, ya, supaya tidak mengganggu. Ya, kita offsetkan selebar tulangan sengkang. Tulangan sengkangnya adalah diameternya 0,1, maka kita offsetkan sebesar 0,01, ya. Mari ini offsetkan 0,1. Oke. Ya. Kemudian kita bisa buat circle juga, ya, untuk dia buat bisa lengkungnya kemari, ya. Itu dengan perintah circle, ya. Kita pilih kemari, terus kita pilih tarik kemari, ya. Kita tarik kemari untuk tarik sini, ya. Nah, mari. Oke, ya. Kemudian kita hapus, ya. TR ini kita bisa hapus. TR 2 kali, ya, spasi. Kita hapus, misalnya yang ini kita hapus, ya, ini kita hapus hingga berbentuk kait, ya. Kemudian lagi yang kita hapus ini, ya, ini dari sini ini kaitnya kemari, berarti ini kita hapus yang ini, hapus yang ini, hapus yang ini, ya. Kemudian ini kita hapus, ini kita hapus secara manual seperti ini. Oke. Kemudian kita tutup kaitnya dengan perintah line. Oke, seperti ini, ya, sudah jadi kaitnya. Oke. Nah, ini saya ubah aja
aja nih. Seperti tadi ini masuk ke ini ya, apa namanya, masuk ke garis dengan tebalnya misalnya 0,2. Oke. Ya, kemudian untuk betonnya, tepi betonnya kita pakai garis yang paling tebal 0,6 seperti ini. Oke, sudah jadi tulangan kita ya.